Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Maldives. Hari ini aku bakalan bikin video comparison antara si Insta360 S Pro dengan si GoPro 12. Dan kita tahu baru saja si GoPro meluncurkan yang terbaru, GoPro Hero 13. Dan aku cukup yakin kawan-kawan pasti bingung, mau beli GoPro kah, mau beli DJI kah, mau beli Insta360 kah. Oke, di video sebelumnya aku sudah buat comparison antara si S Pro dan DJI di beberapa minggu lalu. Yang belum lihat videonya silakan cek di deskripsi untuk link videonya. Dan hari ini aku bakalan buat video Hero 12, Insta360 S Pro, dan Hero 8 aku. Hero 8 cuma, ya aku pikir masih kualitasnya masih cukup bagus. Dan aku mau coba ngelihat Hero 12 dan Hero 8 aku gimana sih perbedaan kualitasnya. Dan aku cukup yakin kawan-kawan masih bingung nih mau beli yang mana toh. Semoga setelah video ini kawan-kawan bisa memutuskan mau dapatin si Insta360 S Pro kah, Hero 12 kah, atau Hero 13 kah, atau si DJI. Aku bakalan bikin video di darat sedikit, videonya, kualitas fotonya, dan juga underwater. Underwater cukup penting buat aku karena sebagai seorang diver pasti pengen punya kamera dan footage di bawah laut. Oke? Are you ready? Let's go! Oke, baru selesai Jumatan. Hari ini hari Jumat di mana-mana Jumat sih. Oke, aku sudah punya beberapa footage untuk di darat dan untuk di underwaternya dari beberapa kamera ini. Oke, mari kita mulai video untuk di darat. Untuk video di darat, aku hanya ngebandingin si S Pro, Insta360 S Pro dan GoPro Hero 12. Oke, dari video ini itu kelihatan hampir sama saja, hanya si GoPro lebih sedikit cerah. Dan kalau aku lebih suka ngelihat si warna langit yang dihasilkan dari si S Pro sih kalau aku. Dan oke, itu dari akunya. Kita lanjut ke video kedua. Video kedua ini ada tumbuhan. Kalau kita lihat secara cepat itu tidak ada perbedaan sih kalau aku. Nah, tetapi ketika kita di bagian ini, ketika videonya aku post, kita bisa melihat si GoPro itu lebih sedikit fokus dibandingkan si Insta360 S Pro. Oke, kalau untuk di darat mungkin lebih baik GoPro kalau menurut aku. Oke, cukup 2 video untuk di darat. Dan aku sudah punya beberapa footage untuk di dalam air, untuk underwater. Kita langsung, ini dia. Dari video ini video sekitar di kedalaman 7 meteran. Tidak terlalu banyak perbedaan. Oke saja antara 3 kamera ini. Dan bahkan Hero 8 aku masih kece ya, masih bagus. Sedikit lebih cerah lah untuk si Insta360 S Pro. Itu kedalaman 7 meter. Kita masuk di video ke kedalaman 18 meter. Nah, ini video ini kelihatan sekali kalau si Hero 8 itu shaking. Shakingnya tuh berasa sekali, dan si Hero 12 sedikit. Dan untuk si S Pro itu oke ya, tidak ada goyang untuk videonya. Nah, tetapi untuk hasil videonya itu bisa dilihat si S Pro lebih cerah dibandingkan si Hero 12. Dan ya, bahkan Hero 8 sedikit biru dibandingkan si Hero 12. Kalau untuk kedalaman 18, aku sudah lebih cenderung ke S Pro, Insta360 S Pro di kedalaman 18 meter. Tanpa bantuan apapun ya, tanpa bantuan cahaya maksudnya. Oke, ini sama di sekitaran kedalaman 18 meter juga. Ini ada lobster. Nah, ini belum dikasih torch. Dan
Ini sudah aku tambahin torch videonya, proses pengambilan videonya. Ini kita bisa ngelihat si S Pro lebih enak dipandang sih kalau aku S Pro. Oke, coba kita stop dulu videonya. Dan cukup detail juga si S Pro ya kalau ada bantuan cahaya. Jadi tidak terlalu banyak nih perbedaan antara si S Pro dan si Hero 12. Hero 8 ya ada perbedaan, agak kurang cerah gitu. Dua kamera ini ketika ada bantuan cahaya, objeknya dekat, oke. Nah, ya 11-12 lah kalau aku untuk si S Pro dan si Hero 12. Oke, kita next ke video selanjutnya. Dan di sini kita bisa ngelihat sih si GoPro itu agak sedikit shaking. Si S Pro oke-oke saja. Oke, dan ini juga kita bisa ngelihat perbedaan sebelum dikasih torch dan sesudah dikasih torch. Dan dari video ini itu secara kasat mata hampir sama saja, tapi ketika kita coba lebih fokus ngelihatnya, sebenarnya si GoPro lebih dapat nih detailnya dibandingkan si S Pro. Bahkan kalau menurut aku si Hero 8 aku lebih dapat fokusnya dibandingkan si S Pro ini gitu, apalagi dibandingkan dengan si Hero 12 dengan si S Pro. Oke, sama seperti dengan yang di darat tadi. Untuk si ini kita bisa lihat untuk si objek yang dekat itu GoPro lebih dapat sedikit fokus dan detail dibandingkan si S Pro. Itu kalau untuk objek yang dekat. Tapi kalau untuk megafauna secara keseluruhan itu aku lebih ke S Pro sih. Dan ya contoh kayak gini, untuk si hewan yang bergerak dan agak sedikit wide, kita tidak fokus di satu objek, dan kita bisa ngelihat ini antara Hero 12 dan S Pro sama-sama saja. Dan bahkan aku lebih cenderung ke S Pro. S Pro di sini juga di video ini juga dapat nih fokusnya, detailnya juga dapat tuh ya, sama aja dengan si Hero 12, bahkan warnanya lebih bagus untuk si S Pro. Oke, dan ini the last video dari konten ini, dan ini kedalaman sekitar 23-24 meteran. Dan kita bisa lihat nih si S Pro itu ya lebih menang daripada si dua GoPro di atas. Dan memang si S Pro juga mengakui kalau untuk di low light mereka lebih bagus, unggul. Dan ya, dan keunggulan lainnya si S Pro itu ada mode si underwaternya. Jadi ketika kita pakai mode underwater otomatis ngebantu. Ketika di kedalaman yang cukup dalam otomatis cahaya kurang. Dan si S Pro mampu untuk membantu itu. Dan sedangkan yang GoPro kan nggak ada mode itu. Dan ya aku nggak kepikiran buat bawa si filter, red filter. Mungkin kalau aku bawa bisa ngebantu buat membirukan sedikit nih hasil dari si GoPro Hero 8 atau si Hero 12 ini gitu loh. Secara keseluruhan untuk diving aku lebih ke S Pro. Nah, sedangkan untuk di darat tergantung dari kebutuhan kita. Aku pikir kalau untuk kita ngonten kayak kita lari atau segala macam, S Pro lebih stabil ya. Karena ngelihat tadi si GoPro agak sedikit shaking dibandingkan si S Pro. Nah, itu cuplikan singkat dari si tiga kamera ini. Bayangkan kemarin itu sudah keluar lagi si DJI, sudah dapat email notifikasi dari si DJI. Mereka sudah ngeluarin Osmo Action 5 Pro. Dan itu gila. Itu sudah, aku fokus ke underwaternya ya. Dia bisa sampai kedalaman 20 meter tanpa housing. Dan juga mereka menyatakan diri mereka itu si kamera ini bisa merecord timing kita diving. Berarti sudah kayak dive komputer toh. Dan satu lagi yang aku tertarik dengan si Osmo Action 5 Pro ini, mereka mengatakan baterai mereka itu bisa bertahan selama 4 jam. Dan ini kalau untuk dilakukan menggunakan research, penelitian, contohnya untuk BRAV, Baterai Underwater Video, itu
ngebantu sekali untuk si baterai yang bertahan sampai 4 jam. Tapi untuk review lebih jauh, yang aku maksudkan membandingkan antara action cam lainnya, tentunya kita harus bandingkan si Hero 13 nantinya, si Osmo Action 5 Pro, dan ya kita harus tunggu next dari si 360 Insta360 S Pro nya. Dan luar seri apa lagi sih yang kita harus membandingkan sepelantaran mereka di antara tiga ini. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan membantu buat teman-teman pengen punya kamera yang mana. Dan terima kasih juga untuk supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.